Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi tkp penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk mengikuti kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan
kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh pembersih Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPO. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain, yakni sebagai Super X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir SPO. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu ya, kami Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan, kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SPO. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SPO di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SPO. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SPO. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak
untuk melakukan reka adegan di lokasi penemuan mayat korban begitu yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Esko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Benjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Benjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hanya setelah dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap udah berat ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi keadaan yang dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya lihatkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari selama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja.
Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas, karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Ya, baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi berpindah ke tempat kejadian perkara atau tempat penemuan korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu korban sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang
sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Pembeton Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Sister X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio. Ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Esko di Polres Lombok Barat. Dia juga
menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir S. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengoborkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir S2. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi pembunuhan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir S2 tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan atau kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir S2 ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini terjadi sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian. Dia sampai sempat dikontak suaminya. Mau beli apa nih? Gitu kan. Setelah itu, mau stok nggak susu? Pergilah, singkat cerita nih. Pergi beli susu, mampir tadi. Salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab-jawab. Saking penasarannya, melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di belakang kebun itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah ini salah saya lihatkan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe mbak, jadi tipe itu ada yang kuat melihat
hal seperti itu. Ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan seterbuka. terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribun harus bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi berpindah ke kejadian perkara atau menemukan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti.
Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Eko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Rizko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir ini. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Rizko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa.
lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizka di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizka. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengoborkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizka. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizka tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengawalan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizka ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian. Dia sempat dikontak suaminya. Mau beli apa nih? Gitu kan. Setelah itu, mau stok nggak susu? Pergilah, singkat cerita nih. Pergi beli susu, mampir tadi. Salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab-jawab. Saking penasarannya, melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kita ini. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam
tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di belakang gedung itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali ya. Dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami. Dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi agak aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu.
di Desa Kecamatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunaris bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi berpindah ke tempat kejadian perkara atau penemuan korban, yakni belakang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi tkp penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan proses rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang Brigadir Esko ini. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan kami Anton ini mengatakan pada prosesi
rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan, kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SK. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SK di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SK. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi, Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laknat. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengoborkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SK. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir SK tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengawalan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir SK ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum SK ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan?
setelah itu mau stok nggak susu, pergilah singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Tilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya kematian itu karena Dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. kan dia anggota polisi nih. Ya, Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Kalau dari saksi-saksi itu, Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di belakang kebun itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sudah tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali ya dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat itu enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap udah berat ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah ini salah saya kelihatan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe mbak, jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah ini kan kita. tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Apa nih, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya.
Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribuners, bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi, tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi berpindah ke kejadian perkara atau penemuan korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya juga Mr. X yang memotong begitu saja sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak. Saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh
Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yang ini sebagai Super X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir SPI. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SPI di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SPI. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi, Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laknat. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SPI. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir SPI tidak hanya satu orang,
juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Benjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses konflik. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Benjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau kematian Rizka, dia sebenarnya kematian itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Dari saksi-saksi itu. Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan Esko di kebun itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat itu tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya lihatkan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa.
agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini, kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah, masalah itu yang juga kurang jelas, karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya, kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah, itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang dikelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Ya, baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribuners, bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau penemuan korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi tkp penemuan mayat, terpaksa adanya juga Mr. X yang memotong begitu sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri.
ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SK. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunneus, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Super X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir SK. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu ya, Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SK. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SK di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SK.
Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizka. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizka tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizka ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini terjadi sebagai intel di Polsek Kotong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau kematian Rizka, dia sebenarnya kematian itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada pernikahan. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di kebun itu, apa sebenarnya maksudnya? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hanya setelah dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap udah berat ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya lihatkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan
yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Apa nih coba? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang dikelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau penemuan korban, dia pasang rumah tersangka. Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memperkong begitu sebelum mengikatnya di
sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Eko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Eko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Eko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka, yakni Brigadir Rizka, saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak. Saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Pembestrong Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir Eko. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunnews, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain, yakni yang sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Eko. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu, dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir Eko itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan, kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka.
pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir SK, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir SK, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SK di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SK. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu. Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir SK. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki rumah korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SK. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di TKP pembunuhan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir SK tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengawalan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir SK ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lombok dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum SK ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, tidak jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya kematian itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya, itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di kebun itu, apa sebenarnya reaksi?
Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali ya. Dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat dengan TKP itu. Tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap udah berat ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi agak aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya lihatkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhannya? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Harapan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribuners, bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan. Di antaranya versi alibi dari
tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau penemuan upaya korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi tkp penemuan mayat, terpaksa adanya juga Mr. X yang memotong begitu sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick-up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang Brigadir Esko. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunneros, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada
jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizka di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizka. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi, Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizka. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizka tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizka ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Kotong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh, Golden Pilis ya, sambil dia kontak suaminya, nggak jawab.
saking penasarannya dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau kematian Rizky dia sebenarnya kematian itu karena Dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya, Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klip kami. Kalau dari saksi-saksi itu Ya, itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di kebun itu, apa sebenarnya reaksi dari Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sudah tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali. Dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami. Dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya kelihatan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Apa nih coba? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang dikelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Harapan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau menemukan upaya korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi tkp penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang Brigadir Esko ini. Mungkin begitu, Anggra.
Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Sister X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizko, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizko di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizko. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP.
Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esco ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lombang dan penjuru tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esco ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan Esco di belakang kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya lihatkan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esco, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah, masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam. Hanya perwakilan kuasa hukum. Ya, kayaknya seperti itu.
Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah, itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi pasca penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau penemuan korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari
sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Kompol Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Sister X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir SPI. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SPI di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SPI. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu. Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan
tega membunuh Brigadir Esko. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki rumah korban, dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Esko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama, dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi pembunuhan oleh korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Esko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan atau kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Benjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses konflik. Pihak desa juga akan meningkatkan pengawalan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Benjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi, salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis. Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, tidak jawab-jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizky, dia sebenarnya kematian itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kulit kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan Esko di kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja, saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali ya, dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini kesalahan saya lihatkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma
Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan seterbuka terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Apa itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi pasca penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan upaya korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh saksi karena
Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir SK ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Kompol Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SK. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunnews, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir
yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Esko di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Esko. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu. Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengoborkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Esko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi pembunuhan oleh korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Esko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh, Golden Pilis ya, sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya melakukan itu, bagaimana dia akan perankan sesuai apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan Rizka karena dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klip kami. Kalau dari saksi-saksi seperti ya itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan Esko di kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja, saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali
dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi agak aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribuners, bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir
Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu kan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Eko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Eko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Eko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir Eko. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Eko. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir Eko itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat
di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SK. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SK di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SK. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi, Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SK. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir SK tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir SK ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum SK ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian. Dia sempat dikontak suaminya. Mau beli apa nih? Gitu kan. Setelah itu, mau stok nggak susu? Pergilah, singkat cerita nih. Pergi beli susu, mampir tadi. Salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab-jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan.
Kan dia anggota polisi nih. Ya, Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbawahnya rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Kalau dari saksi-saksi sih. Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di gedung itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sudah tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali. Dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat dengan TKP itu. Tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami. Dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio.
Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang dikelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Andra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Harapan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Terlebih dahulu bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan sontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Pembekom Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang Brigadir Esko ini. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya,
Terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Super X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan kami Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizko, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizko di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizko. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laknat. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizko ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik
Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian. Dia sampai sempat dikontak suaminya. Mau beli apa nih? Gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu? Pergilah, singkat cerita nih. Pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Palace ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab-jawab. Saking penasarannya melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya kematian itu karena Dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya, Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada pernikahan ini. Kalau dari saksi-saksi itu, Ya itu dari saksi-saksi kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di gedung itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sudah tidak ada yang bisa dilakukan hanya sekali. Dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat itu tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami. Dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah ini kan kita. tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu Tian juga kurang jelas karena di rekon di dalam Tian juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik
kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah, itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, siapa lihat media. Apa itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribun harus bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu saja sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya baik, Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu.
tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga menjeruk begitu saat ditemui oleh Komisi Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Sister X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir SPI. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu ya, Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir SPI. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir SPI di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir SPI. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laknat. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh.
Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir SK. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi yang sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir SK tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan atau kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Benjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir SK ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Benjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum SK ini kerja sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizky, dia sebenarnya pengakuan SK karena dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan SK di kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Ya sudah, tidak ada yang bisa dilakukan, hanya supaya dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat itu enggak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi keadaan nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya kelihatan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir SK, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. terbuka. Itu harapan kita.
Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Ya, baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu korban sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu. Yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk mengikuti kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra.
Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir ini. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Super X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya
Tapi dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terangnya. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Esko di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Esko. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu. Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Esko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban begitu yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Esko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan atau kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini terjadi sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh, Golden Pilis ya, sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya melakukan itu, bagaimana dia akan perancang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan Esko karena dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada kita. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan Esko di belakang gedung itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat.
wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi agak aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti
rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi berpindah ke kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu depan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Eko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Eko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari Desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Eko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir Eko. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Eko. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir Eko itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra.
Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio. Ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi, begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizka di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizka. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan mengoborkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizka. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizka tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens berjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizka ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini terjadi sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh? Golden Pilis ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu. Justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada pernikahan.
Kalau dari saksi-saksi itu? Ya itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di kebun itu, apa sebenarnya reaksi? Ya lumrah saja, saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sudah tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali ya dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat itu tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap udah berat ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah ini salah saya clearkan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe mbak, jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena direkon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhannya? Nah itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Apa itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir
Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di desa Kecamatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribuners, bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi, tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum serta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak setelah kejadian perkara atau menemukan upaya korban, yakni pasang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu kan sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh karena kriminal umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang kontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, hingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang Brigadir Esko. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribuners, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni yang sebagai Mr. X yang menjadi dalang atau yang
menjadi dalang dari kematian Brigadir Esko ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu ya, Tony Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan, yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir, dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri, yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio, ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP, begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizko, yakni Samsul Herawadi begitu, mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Rizko di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Rizko. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi, Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu, Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang, masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan menghebohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Rizko. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang menolak untuk melakukan reka adegan di TKP penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Rizko tidak hanya satu orang, namun juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Bonjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses rekonstruksi. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Rizko ini terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Bonjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini terjadi sebagai intel di Polsek Potong. Ibu Rizka ini sebagai anggota
Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi, salah di depan hotel apa tuh? Golden Village ya. Sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya, dia melakukan itu. Bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena Dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. kan dia anggota polisi nih. Ya, Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbawahnya rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada pernikahan ini. Kalau dari saksi-saksi itu, Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. berarti Sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di belakang gedung itu, apa sebenarnya reaksinya? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan. Dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian-rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan sini tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat dengan TKP itu, tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini kesalahan saya clearkan ya. Bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma Ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa. Agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah masalah itu yang juga kurang jelas karena di rekon di dalam yang juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah itu yang tidak jelas. siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lewat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan.
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di Desa Harapan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi, tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya